Halo teman-teman dan adik-adik sekalian, selamat datang lagi di channel ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia sebagai makhluk individu adalah manusia yang unik, khas, dan spesifik. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial dipandang secara umum dan dipandang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Setelah mampu menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, maka sekarang kita akan mulai membahas materi selanjutnya yang berjudul tentang ilmu sosiologi. Secara garis besar, yang kita pelajari di dalam materi ilmu sosiologi ada 4, yaitu yang pertama, definisi sosiologi, sifat-sifat ilmu sosiologi, perkembangan ilmu sosiologi, serta peran dan fungsi sosiologi. Nah, untuk memahami keempat hal tersebut dengan baik, mari kita bahas satu persatu. Tetapi, perlu diingat dalam video ini, kita hanya akan membahas dua bagian dulu, yaitu definisi ilmu sosiologi dan sifat-sifat ilmu sosiologi. Hal ini bertujuan agar durasi video ini tidak terlalu panjang dan tidak membosankan. Baik, definisi sosiologi telah banyak dijelaskan oleh para ahli. Nah, diantaranya yaitu adalah yang pertama, Peter L. Berger. Dia mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antar masyarakat dengan individu. Maksudnya, perilaku individu dapat mempengaruhi masyarakat, begitu pula sebaliknya. Tingkah pola atau perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh masyarakat secara umum. Contohnya yaitu figuran atau artis dan adat istiadat. Figuran atau artis dapat mempengaruhi masyarakat luas dengan pola tingkah lakunya. Sedangkan adat istiadat adalah masyarakat yang dapat mengikat dan mempengaruhi seseorang individu. Yang kedua, Pitirim Al-Sorokin. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang pelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Contohnya yaitu perang. Perang yang terjadi dalam hal ini atau dalam konteks ini bisa kita katakan gejala sosial. Dapat mengakibatkan perekonomian sebuah negara menjadi lemah. Dalam hal ini atau konteksnya, perekonomian merupakan gejala non-sosial atau gejala ekonomi. Yang ketiga, Selo Sumarjan. Menurut Bapak Sosiologi Indonesia ini, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, dan perubahan sosial. Contohnya adalah perubahan struktur yang terjadi pada masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih modern. Yang keempat yaitu Auguste Comte. Menurut ahli yang menyandang gelar sebagai Bapak Sosiologi dunia ini mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mengkaji perilaku dan hubungan masyarakat demi kemajuan umat. Menurutnya, ada dua jenis sosiologi, yaitu yang pertama statika sosial dan yang kedua dinamika sosial. Statika sosial berhubungan dengan tatanan sosial dan hukum-hukum yang mengaturnya. Misalnya adalah norma. Kemudian dinamika sosial. Hal ini lebih berhubungan pada perubahan dan kemajuan sosial. Contohnya adalah pembangunan yang terjadi di dalam masyarakat. Dari beberapa pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang pelajari tentang hubungan-hubungan di dalam masyarakat, baik dalam bentuk hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, bagaimana? Gampang bukan definisi tentang sosiologi? Pada intinya,
Sosiologi membahas tentang masyarakat beserta bagian-bagiannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat ilmu sosiologi. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh ilmu sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, berarti bahwa sosiologi didasarkan pada pengalaman-pengalaman dari hasil observasi atau pengamatan terhadap suatu kenyataan dan bersifat akal sehat, sehingga hasilnya tidak bersifat spekulatif atau mengada-ada. Contohnya, sebuah pernyataan yang mengatakan remaja yang berusia belasan tahun cenderung memiliki jiwa emosional. Pernyataan ini bersifat empiris karena semua orang bisa melihat di lingkungan di sekitarnya, dari mulai penampilan sampai tingkah lakunya. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya bahwa sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi yang merupakan kerangka dari unsur-unsur yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori. Secara sederhana, teori adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Contohnya, sosiologi menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah. Abstraksi yang dihasilkan merupakan pernyataan yang menegaskan pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk menanggulangi kemacetan. Pernyataan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang, mulai dari observasi sampai di kesimpulan. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Artinya, teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam artian memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang sudah lama. Misalnya, terkait sosiologi pendidikan, yakni teori sosiologi yang dipadukan dengan teori pendidikan dan dikaitkan dengan teori keluarga, karena dalam keluarga mengandung unsur-unsur pendidikan. Keempat, sosiologi bersifat non-etik, artinya sosiologi melihat fakta, bukan menilai sesuatu dari baik atau buruknya. Contohnya, melihat fenomena tentang anak jalanan. Jangan dilihat baik buruknya pekerjaan tersebut, tetapi melihat sebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut. Nah, itu adalah 4 sifat yang dimiliki oleh ilmu sosiologi yang dapat menunjukkan bahwa sosiologi itu adalah sebuah ilmu. Mudah-mudahan teman-teman dan adik-adik dapat memahaminya. Demikianlah materi pada video kali ini. Untuk materi perkembangan ilmu sosiologi serta peran dan fungsi ilmu sosiologi akan dibahas pada video selanjutnya. Sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa, saya akan memberikan soal evaluasi. Berikut adalah soalnya. Remaja cenderung memiliki sifat emosional atau labil. Pernyataan tersebut adalah contoh dari sifat sosiologi yang bersifat dan jelaskan. Oke, selamat mengerjakan dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.